Hai para manusia random di seluruh belahan dunia ini, apa kabarnya? Berjumpa lagi bersama saya Aden Kunci Pasring yang masih berdarah keturunan oli samping. Gimana nih dengan aktivitasmu hari ini, lancar-lancar saja ataukah tambah semakin ruwet dengan keadaan tersebut? Come on lah bro, daripada banyak baceo di awal, sebelum saya mengupas ke ceritanya, apakah Anda sudah siap untuk menyimaknya? Mari tarik napas panjang dalam-dalam, keluarkan dari bawah tanpa ada penekanan, tahan jangan sampai Anda bergoyang, dan tarik mang! Masih bertemakan balapan, cerita inspiratif ini mengisahkan tentang pria miskin yatim piatu bernama David Lee yang bercita-cita ingin menjadi seorang pembalap profesional. Namun cita-citanya tersebut tak mampu ia wujudkan dan hanya menjadi sebuah mimpi belaka. Untuk menyambung hidupnya pun, David bekerja sebagai supir ambulan dan supir gober. 高兴为您服务，我已经到了您定位的地点。 Sedangkan di sisi lain cukup berbanding terbalik dengan diperlihatkannya sekumpulan anak muda hobi otomotif yang sedang memamerkan mobil mewah mereka. Tiba-tiba si pria bernama Edward menantang wanita pujaannya untuk balapan. Dia bernama si Chelsea, wanita cantik jelita begitu mempesona sealam semesta, komo andai kata tidak memakai celana. Chelsea pun menerima tantangan tersebut dengan sebuah kesepakatan yang mana jika dia menang, si Edward ini harus menjauhinya. Namun jika kalah, dia akan memberikan hati dan seluruh jiwa raganya. Dan inilah Fast Forward. Kembali ke David yang sedang membawa penumpang ibu hamil, terlihat cukup khawatir karena penumpangnya akan melahirkan. Dia pun memacu mobilnya untuk mencari rumah sakit terdekat dan pada saat bersamaan ia bertemu di sebuah persimpangan dengan mereka. Di sana David seolah-olah ikut balapan, tapi tak disangka dia pun ngajius nyusul kedua mobil tersebut. Edward yang merasa hebat langsung menghentikan mobilnya karena menganggap balapan tersebut telah kacau. Kemudian besoknya Edward yang tak terima dengan tingkah laku David berhasil menemukannya dan hampir terjadi sebuah keributan. Beruntung Chelsea datang dengan berpura-pura jika David itu adalah pacar barunya yang membuat si Edward terbakar api cemburu lalu pergi meninggalkan mereka. Kemudian si imut Chelsea ikut pamit sambil memberikan kartu nama, tapi sebelum pergi dia menghapus jigongnya yang menempel di pipi si David. Jika nama si David dia ada pematuk itu, tapi nggak hapus jigong gitu. Selang beberapa hari, David mendapatkan panggilan dari kepala rumah sakit yang ternyata dia diberhentikan dari pekerjaannya karena dituding sebagai supir ugal-ugalan. Dan bukan hanya itu saja, akun gobernya pun dinonaktifkan alias diputus mitra. Ternyata semuanya bukan hanya kebetulan semata atau sebagai peringatan dari anak buahnya si Edward. Dan jika dia menginginkan pekerjaannya kembali, dia harus mengalahkan bosnya dalam sebuah balapan. David yang berpikir jika dia hanya korban dari pertengkaran sepasang kekasih yang langsung mendatangi Chelsea agar masalahnya dengan si Edward segera diselesaikan. Karena dampak dari itu semua berimbas pada pekerjaannya. Lalu di tengah percakapan, tiba-tiba si Edward sudah berada di sana meminta kembali agar si David bersedia balapan. Dan pada saat itu pula David langsung menolak karena takut ada masalah di kemudian hari. Namun si anak buahnya bernama Jamaluddin mengancam akan memberikan sesuatu pada teman kecilnya, yaitu Meme yang sedang dirawat di rumah sakit. Anjing wanita budak babal setia. Karena ancaman itu, David sangat emosi dan terpaksa menerima tantangan tersebut. Sok anjing sok anjing sok. Setelah si Edward pergi, Chelsea bersama timnya sepakat akan melatih David yang hanya bisa ngegas tapi tidak tahu teknik-teknik dalam balapan. Sedangkan si Edward adalah seorang pembalap profesional yang pernah lolos sebagai juara. Dan di sini kita baru tahu jika selain cantik, Chelsea pun jago dalam balapan serta ayahnya pun selain benghar ternyata seorang pembalap Formula One. Hari pertama latihan dimulai dengan melihatkan kemampuan David melawan Chelsea yang pada saat itu David tak pernah sekalipun bisa melewatinya. Dan dapat diambil kesimpulan jika cara berbelok David sangat jauh dari kata sempurna. Hingga akhirnya mereka pun tahu apa kekurangan si David ini. 最长直到400米，有10处弯道。丢弯的意思很明显。
Setelah beberapa hari kemudian latihan pupuihan atau cara bulak belok anu bener semakin baik, Chelsea yang berada di sana pun cukup senang dengan kemampuannya yang dimiliki si David, serta dia sangat yakin jika mimpinya yang ia inginkan menjadi pembalap profesional pasti akan terwujud. Saat itu David menerima telepon lalu dia menjawab dengan begitu mesra. Chelsea yang berada di sampingnya pun terlihat seperti sangat cemburu. Ternyata si penelpon itu adalah si Meme yang merasa rindu karena David disibukkan dengan latihannya tersebut sehingga sudah beberapa hari ia tidak mengunjunginya. Dari sini kita akan mengetahui jika Meme adalah anak yatim piatu yang sudah 2 tahun dirawat karena jantungnya bermasalah, dan David mengenalnya ketika dia ditugaskan untuk membawa Meme dari panti asuhan ke rumah sakit. Di saat itulah mereka menjadi lebih dekat. Saat siang berganti malam, malam berganti subuh, kembali lagi ke malam, Chelsea mengantarkan David untuk pulang, dan saat David menawarkan untuk mampir, dia langsung sigap untuk menerima tawaran tersebut. Langsung di sirkuit balapan, di mana hari ini adalah hari yang dinantikan si Edward yang akan membuktikan pada Chelsea jika dirinya pasti lebih hebat daripada si supir gober tersebut. Chelsea pun tak mau peduli dengan bacotnya lalu menyampaikan pada David agar bisa menyalipnya di sebuah tikungan. Tapi yang terpenting dia harus fokus dan mengikuti kata hati karena itu adalah guru terbaik bagi dirinya. Dari awal race hingga masuk ke lap terakhir, David masih berada di belakang yang terlihat cukup kesulitan untuk menyusulnya. Chelsea yang terlihat cukup resah seketika ekspresinya berubah di saat David berhasil menyalip di sebuah tikungan dan tiba-tiba mesin mobilnya mendadak mati, padahal sebelum balapan dimulai, timnya sudah memeriksa keadaan mobil tersebut. Apa mau dikata, nasi sudah menjadi lontong. David harus merelakan kekalahannya, tapi kali ini si Edward tidak meminta lagi Chelsea untuk menikah dengannya, namun hanya ingin membuktikan jika ia masih yang tercepat. Sedangkan si Jamal yang pikas sebelen dengan puasnya bisa merendahkan dengan mengatakan jika David ini sangat tidak pantas menjadi seorang pembalap, melainkan harus jualan cangcut keramat seperti biasanya. Singkat cerita, David kembali bekerja seperti biasa, namun dia terlihat tidak bersemangat dalam menjalani hari-harinya saat teringat dengan perkataan si Jamal. Ketika berjalan pulang, dia bertemu Chelsea yang secara kebetulan mencarinya karena ingin menunjukkan jika mobilnya telah dimodifikasi sesuai standar balap. Melihat itu, David tidak bisa berkata apapun, namun baru saja mendapatkan kebahagiaan itu, ia dikejutkan kembali saat mendapat kabar jika kondisi kesehatan Meme sekarang ini sudah semakin memburuk. Setelah tiba di rumah sakit, Meme yang terlihat cukup lemah secara kebetulan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Di sana perawat menyiapkan perayaan sederhana sebagai bentuk penyemangat. Lalu Meme menyampaikan sebuah harapan jika dia ingin healing bersama David di sisa hidupnya yang tidak lama lagi. Di saat itulah suasana pun menjadi hening. Besoknya David mengabulkan harapan Meme dengan ditemani Chelsea. Mereka jalan-jalan mengunjungi beberapa tempat dan setelah malam tiba, Meme bersama David pergi ke atas gedung menikmati indahnya gemerlap kota. Di sana Meme menyampaikan satu harapan lagi yang mana dia berharap agar David tidak menyerah dengan keadaan, teruslah berjuang untuk menggapai kebahagiaan, dan Meme pun David yang mengerti apa yang diharapkan Meme langsung menyampaikan pada Chelsea dengan meminta bantuan agar dia bisa ikut balapan di ajang tahunannya sebagai langkah awal untuk menjadi seorang pembalap profesional. Sedangkan Edward terlihat marah ketika mengetahui jika kemenangan melawan David pada waktu itu karena mobil lawannya tersebut telah disabotase oleh si Jamal. Jadi untuk yang kedua kalinya dia merasa jika dirinya masih belum menjadi yang tercepat.
Singkat cerita, Chelsea pun berhasil mendapatkan David di ajang balapan tahun ini, dan sebagai bentuk penyemangatnya dia memberikan hadiah pakaian balap kebanggaan sang ayah agar David memakainya di balapan perdana yang ia akan ikuti. Sementara Edward yang begitu ingin mengalahkan David memerintahkan si Jamal agar dia menurunkan kelas balapannya dari senior menjadi turun ke pemula walau bagaimanapun caranya. Kumaha halus nawe atulah pokoknya mah bisa. Dan inilah saat dimana ajang balap tahunan akan segera digelar. Semua para pencinta balap baik dari segi penonton maupun yang ikut serta semua begitu antusias menyambutnya. David pun begitu percaya diri dan mimpinya yang sejak lama ia simpan sebentar lagi akan terwujud. Namun saat race akan dimulai, Chelsea bersama timnya begitu cemas karena David belum juga datang, yang ternyata saat di perjalanan menuju sirkuit, David mendengar sebuah berita jika ada kebakaran hebat di sebuah rusun yang padat penghuninya. Dari sana jiwa kemanusiaan yang sudah terpuruk sejak menjadi supir ambulan pun begitu kuat sehingga mengalahkan impiannya yang sudah di depan mata. Kembali ke sirkuit, terlihat Chelsea cukup kecewa karena race sudah dimulai sementara David tidak kunjung datang. Namun tak lama kemudian tersebar sebuah video yang memperlihatkan seorang pria yang begitu semangat membantu dalam mengevakuasi korban kebakaran. Chelsea yang melihat itu tak bisa berkata apa-apa. David yang berpikir masih sempat mengikuti balapan pun langsung menuju sirkuit, tapi saat tiba di sana balapan pun sudah selesai dan tersenyum saat melihat Edward yang menjadi sang juara. Jika dia tahu David tidak ikut pasti akan kecewa lagi dan film pun gak bakalan selesai-selesai. Di akhir film, Chelsea yang begitu bangga pada David menantangnya untuk balapan dengan taruhan jika dia menang David harus menjadi kekasihnya. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah sebuah kegagalan hidup tidak bisa diukur dari tidak tercapainya tujuanmu. Tapi kegagalan hidup adalah jika kita tidak memiliki tujuan untuk dicapai. Saya Aden berserta kerabat kerja lainnya pamit undur dan mengucapkan banyak terima kasih bagi yang menonton video ini. See you next time.